Apakah di Palestina ada warung kopi, atau toko kelontong, seperti di Indonesia? Di Palestina, warung kopi, dan toko kelontong, merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Palestina. Warung kopi adalah tempat orang-orang berkumpul untuk minum kopi, mengobrol, dan bersosialisasi. Toko kelontong adalah tempat orang-orang membeli kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan barang-barang rumah tangga. Warung kopi di Palestina kebanyakan menyajikan kopi Arab yang diseduh dengan cara tradisional. Kopi Arab memiliki rasa yang khas dan pekat. Selain secangkir kopi, warung kopi di Palestina juga menyajikan makanan ringan, seperti kue dan roti. Toko kelontong di Palestina biasanya menjual berbagai macam barang, seperti makanan, minuman, bahan makanan, barang-barang rumah tangga, dan perlengkapan pribadi. Toko kelontong di Palestina juga sering menjadi tempat orang untuk membeli barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Warung kopi yang paling terkenal di Palestina adalah Warung Kopi Al-Aqsa, warung kopi yang terletak di kota tua Yerusalem. Warung kopi Al-Aqsa terkenal karena menyajikan kopi Arab yang lezat. Kehidupan masyarakat di Palestina tidak beda jauh dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan toko kelontong yang laris manis di Palestina adalah Toko Kelontong Abu Hasan, toko kelontong yang terletak di kota Nablus. Toko Kelontong Abu Hasan menjual berbagai macam barang, termasuk makanan, minuman, bahan makanan, barang-barang rumah tangga, dan perlengkapan pribadi. Lalu, apakah di Palestina ada pertanian seperti di Indonesia? Di Palestina, lahan pertanian hampir mirip dengan pertanian di Indonesia. Meskipun Palestina memiliki iklim yang beragam, mulai dari Mediterania di pesisir pantai, hingga gersang di daerah gurun. Hal itulah yang menyebabkan petani Palestina untuk menanam berbagai macam tanaman, seperti buah-buahan, zaitun, anggur, jeruk, pisang, dan mangga. Sayuran, tomat, mentimun, terong, zucchini, dan paprika. Biji-bijian, gandum, barley, dan lentil. Kacang-kacangan, chickpea, kacang fava, dan kacang tanah. Pertanian di Palestina juga menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik yang berkepanjangan. Konflik antara Israel dan Palestina telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan pembatasan pergerakan yang membuat sulit bagi petani untuk mengakses lahan pertanian dan pasar. Kekurangan air. Palestina merupakan salah satu wilayah paling kekurangan air di dunia. Hal itulah yang membuat petani harus menggunakan metode irigasi yang efisien untuk menghemat air. Kualitas tanah yang buruk. Sebagian besar tanah di Palestina memiliki kualitas yang buruk, sehingga petani harus menggunakan lebih banyak pupuk dan pestisida agar hasil panen meningkat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, petani Palestina tetap gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling penting di Palestina dan memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang Palestina. Inilah beberapa contoh pertanian di Palestina yang mirip dengan pertanian di Indonesia. Pertama, pertanian teras sering di Batir. Batir adalah sebuah desa di tepi barat yang terkenal dengan pertanian teras seringnya. Pertanian teras sering di Batir telah ada selama berabad-abad, dan merupakan salah satu sistem irigasi yang paling efisien di dunia. Kedua, pertanian zaitun di Nablus. Nablus adalah sebuah kota di tepi barat yang dikenal sebagai penghasil minyak zaitun terbesar di Palestina. Minyak zaitun Palestina sangat terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan memiliki rasa yang khas. Ketiga, pertanian kurma di Jericho. Jericho adalah sebuah kota di tepi barat yang terletak di lembah terendah di dunia. Jericho memiliki iklim yang panas dan kering yang sangat cocok untuk penanaman kurma. Kurma Jericho terkenal dengan rasanya yang manis dan ukurannya yang besar. Pertanian di Palestina merupakan sektor ekonomi yang penting dan memainkan peran krusial dalam kehidupan masyarakat Palestina. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, petani Palestina tetap gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian, apakah di Palestina ada pabrik-pabrik seperti di Indonesia? Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Palestina. Banyak pabrik di Palestina yang terpaksa tutup akibat perang dan pembatasan pergerakan.
Namun, meskipun menghadapi tantangan, masih ada beberapa pabrik yang bertahan dan terus beroperasi. Pabrik-pabrik di Palestina yang masih bertahan, biasanya memproduksi barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Pabrik-pabrik ini juga memproduksi barang-barang ekspor, seperti tekstil, sepatu, dan furnitur. Pabrik-pabrik di Palestina menghadapi berbagai tantangan. Konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan pembatasan pergerakan yang membuat sulit bagi pabrik-pabrik untuk mengakses bahan baku dan pasar. Selain itu, tingginya biaya produksi dan persaingan dari produk-produk impor juga menjadi tantangan bagi pabrik-pabrik di Palestina. Meskipun menghadapi tantangan, pabrik-pabrik di Palestina tetap gigih beroperasi. Pabrik-pabrik di Palestina memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang Palestina dan membantu untuk meningkatkan perekonomian Palestina. Inilah beberapa contoh pabrik di Palestina yang masih bertahan. Pertama, ada pabrik Hirbawi Factory, pabrik terakhir, yang memproduksi kufia, kain tradisional Palestina. Pabrik ini didirikan pada tahun 1961 dan terletak di desa Beit Sahour, dekat Bethlehem. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 50 orang, dan memproduksi sekitar 10.000 kufia per bulan. Yang kedua, ada pabrik Al-Masriya Textile Company, pabrik tekstil terbesar di Palestina. Pabrik ini didirikan pada tahun 1979, dan terletak di kota Nablus. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 1.000 orang, dan memproduksi berbagai macam tekstil, seperti pakaian, handuk, dan spray. Pabrik-pabrik di Palestina memainkan peran penting dalam perekonomian Palestina. Pabrik-pabrik di Palestina memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang Palestina dan membantu untuk meningkatkan pendapatan ekspor Palestina. Namun, pabrik-pabrik di Palestina juga menghadapi berbagai tantangan akibat konflik yang berkepanjangan. Pemerintah Palestina dan masyarakat internasional perlu memberikan dukungan kepada pabrik-pabrik di Palestina agar dapat bertahan dan terus beroperasi. Selanjutnya, apa makanan sehari-hari orang Palestina? Menjelajahi cita rasa Palestina, perjalanan kuliner yang menggugah selera. Palestina, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, juga menawarkan petualangan kuliner yang tak terlupakan. Masakan Palestina merupakan perpaduan cita rasa, yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban, yang pernah melintasi tanah Palestina, menghasilkan hidangan yang penuh aroma, rempah-rempah, dan kesegaran. Salah satunya adalah hummus, simbol kuliner Palestina yang mendunia. Hummus adalah hidangan ikonik yang telah mendunia, dan merupakan salah satu sajian khas Palestina yang wajib dicicipi. Terbuat dari kacang chickpea yang dihaluskan, dicampur dengan tahini, lemon, dan minyak zaitun, hummus menghadirkan tekstur lembut dan rasa gurih yang khas. Lalu ada falafel, bola-bola kebahagiaan yang menggoda. Falafel, hidangan populer lainnya di Palestina, merupakan bola-bola yang terbuat dari buncis atau kacang fava yang dihaluskan, dicampur dengan berbagai rempah-rempah, kemudian digoreng hingga renyah. Falafel biasa disajikan dengan roti pita, hummus, sayuran segar, dan saus tahini, menciptakan kombinasi rasa yang sempurna. Kemudian ada makluba, semarak rasa dalam satu panci. Makluba, yang berarti terbalik dalam bahasa Arab, merupakan hidangan nasi yang dimasak dengan berbagai sayuran, daging, dan rempah-rempah. Setelah matang, hidangan itu dibalikan dalam piring saji, menampilkan presentasi yang unik dan menggugah selera. Ada lagi musahan, ayam panggang yang menggoda. Musahan adalah hidangan ayam panggang yang disajikan di atas roti taboon yang lembut, merupakan salah satu sajian istimewa dalam tradisi Palestina. Ayam yang dipanggang dengan rempah-rempah dan bawang karamel menghasilkan aroma dan rasa yang kaya, berpadu sempurna dengan roti taboon yang hangat. Selanjutnya, ada manakish, pizza ala Palestina yang menggoda. Manakish adalah roti pitih yang dipanggang dengan berbagai topping, merupakan sajian sarapan atau camilan yang populer di Palestina. Topping yang umum digunakan termasuk za'atar, keju, daging cincang, dan telur, memberikan variasi rasa yang menggugah selera.
Perjalanan kuliner Palestina tak lengkap tanpa mencicipi kelezatan manisnya. Nafeh, hidangan penutup yang terbuat dari pastry renyah, keju yang meleleh, dan sirup manis, merupakan salah satu favorit yang tak boleh dilewatkan. Baklava, kue yang terbuat dari pastry tipis dan kacang-kacangan, juga menjadi pilihan yang menggoda. Palestina, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan cita rasa, menawarkan petualangan kuliner yang tak terlupakan. Dari hummus yang ikonik hingga manakish yang menggoda, masakan Palestina menghadirkan perpaduan rasa yang unik dan menggugah selera. Itulah sekilas cerita tentang orang Palestina. Sampai jumpa di video selanjutnya.